Kids, tahukah kamu kalau berpikir positif punya kekuatan yang besar banget? Dan itu bisa mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebuah penelitian mengungkapkan, saat seseorang memiliki pikiran yang positif, orang tersebut akan melihat banyak kesempatan dalam hidupnya. Positif itu datangnya dari Tuhan loh kids. Semua hal baik ada dalam firman Tuhan, dan itu yang Tuhan pengen kita lakukan. Waktu kita berpikir positif, apapun yang kita lakukan pasti positif juga. Dan orang-orang yang positif pasti selalu melihat hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ia selalu bisa melihat kesempatan sekalipun keadaannya gak enak. Karena ia percaya kalau Tuhan pasti selalu merancangkan yang terbaik. Hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang positif dan bagaimana itu bisa mengubah hidup kita. Yuk kita mulai! Hai kids, siapa yang udah siap untuk ujian sama Tuhan? Kita doa dulu yuk. Tuhan mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang besar, kami percaya. Kami mau kasih pujian yang terbaik. Yang siap katakan, amin. Ayo adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu luar biasa banget? Yang percaya katakan amin. Oke, ikutin kakak ya. You made me in a special way. Bagus. You show me all your love each day. You take ordinary things in me and make them extraordinary specialties. Why oh you, you are the God who works wonders. Why oh you, angkat tangan ya. You are the God who works wonders. Why oh you, bagus. You are the God who works wonders. Why oh you, you are the God who works wonders in me. Oh, keren. Dari awal ya, ikutin gerakan harus maksimal. You show me love that I can give. You gave your love that I might live. You work miracles in front of me. Yeah, your L-O-V-E is a mystery. Why oh you, you are the God. Ayo gerakin badannya. Why oh you, bagus yang keras. Why oh you, you are the God who works wonders. Why oh you, you are the God who works wonders in me. Wow, hebat. Ayo kita sambil tepuk tangan ya. Come on. Come make my heart a work of art. Beautiful to see. In every way, oh every day, shine on me so others can see. See why oh you, ya keras suaranya. You are the God who works wonders. Why oh you, lebih keras lagi bisa dong. Why oh you, you are the God who works wonders. Why oh you, terakhir lebih semangat ya. Come on. Why oh you, you are the God who works wonders. Why oh you, you are the God who works wonders. Why oh you, you are the God who works wonders. Why oh you, you are the God who works wonders in me. Terakhir, you are the God who works wonders. Why oh you. Tepuk tangan buat Tuhan. Bilang haleluya. Udah pada capek belum nih adik-adik? Masih pada semangat ya? Karena sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan itu peduli banget sama adik-adik? Mungkin adik-adik merasa sedih, mungkin adik-adik takut, atau hati adik-adik gelisah, cemas. Tenang aja, adik-adik bawa semua itu ke dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti nolong kita. Tuhan tuh sayang banget sama adik-adik. Makanya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bareng-bareng ya. Dengan hati-hati yang sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Adik-adik semua dia, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, adik-adik kita mau angkat pujian ini dari awal. Mau bilang Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu semua dia. Yuk adik-adik, angkat suaranya. Kita mau sembah Tuhan. Dia Allah yang hebat, adik-adik. Dia mampu menolong kita. Kita gak usah takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, adik-adik. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Menyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
dahsyat perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau aja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami udah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami, berikan kami hikmat supaya dapat mendengarkan dengan baik. Hai dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian seminggu ini? Kakak percaya semuanya baik ya, karena ada dalam penyertaan Tuhan Yesus. By the way, siapa di antara adik-adik yang sudah tidak sabar lagi untuk sekolah minggu onsite? Ketemu teman-teman, juga yang pastinya ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya kan? Kaledi punya cerita nih, dulu waktu Kaledi masih kecil, kalau liburan tiba, wah Kaledi pasti berlibur ke rumah sepupunya Kaledi. Tapi karena kita tinggalnya beda pulau, jadi harus naik kapal laut. Wah, momen itu sangat seru loh adik-adik. Tapi ada juga cerita menakutkan di balik keseruannya. Kalau kita naik kapal laut itu, pasti ada angin yang kenceng, ada juga gelombang yang besar, membuat kapalnya miring ke kiri dan miring ke kanan. Kadang kalau gelombangnya lebih besar lagi, jujur, kakak pasti takut banget. Untuk itu, Kaledi dan saudara-saudara yang lain pasti langsung berdoa sama Tuhan Yesus. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita berdoa karena kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Well, minggu ini kita akan belajar dari kisahnya Paulus ketika mengalami kandasnya kapal yang dia tumpangi. Kok bisa ya? Apakah Tuhan Yesus tidak menyertai Paulus? Apakah Paulus tidak berdoa sama Tuhan? Terus apa reaksinya Paulus ya? Yuk, ambil posisi yang aman dan kita belajar fokus mendengar firman Tuhan ya. Oke, Paulus adalah seorang Yahudi yang dulunya pernah jahat sama pengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika dia bertemu sama Tuhan Yesus, dia benar-benar bertobat dan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Dia punya paradigma yang baru atau cara berpikir yang baru. Kalau dulu dia jahat sama pengikut Tuhan Yesus, sekarang dia malah jadi saksinya Tuhan Yesus. Bahkan dalam keadaan sulit apapun, dia tetap mau setia sama Tuhan Yesus. Dan karena keberanian Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus, maka saudara-saudara Paulus, yaitu orang-orang Yahudi, menjadi marah. Mereka jahatin dia loh. Mereka memasukkan Paulus ke dalam penjara di Kaisarea. Tapi aneh ya, ketika Paulus diperiksa sama mahkamah agama waktu itu, Paulus tidak didapati melakukan kesalahan loh atau kejahatan. Dan karena itu mereka semakin kesal sama Paulus. Mereka tetap memenjarakan dia. Maka dari itu Paulus harus menghadap lagi ke Kaisar yang berada di Roma, Italia, supaya dia bisa dibebaskan. Tapi dari Kaisarea ke Italia, mereka harus naik kapal laut karena Kaisarea dan Italia itu jaraknya sangat jauh, makanya mereka harus lewati lautan berhari-hari lamanya. Nah, ketika pelayaran mereka sampai ke Pulau Kreta di Pelabuhan Indah, Paulus sempat memperingati seorang perwira yang bernama Julius untuk jangan dulu melanjutkan perjalanan karena cuacanya sangat tidak bersahabat. Tapi perwira itu memilih percaya sama jurumudi, bukan percaya sama perkataan Paulus. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan cuaca yang tidak bersahabat itu adik-adik. Nah, kisah ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Tidak beberapa lama setelah mereka berlayar, turunlah angin badai yang disebut dengan angin timur laut. Karena sangat besar badainya, kapal itu jadi terombang-ambing di tengah lautan. Sehingga Paulus dan orang-orang yang ada di kapal tersebut terdampar di satu pulau yang bernama Kauda.
Nah, kalau terdampar biasanya mereka harus kembalikan lagi sekoci atau perahu kecil itu ke atas kapal ke tempatnya. Tali-talinya mereka harus ikat lagi yang benar. Layar kapal mereka harus pastiin dilipat dengan posisi yang benar. Pokoknya mereka benahi kapal itu dan siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Setelah kapal mulai berjalan lagi, karena seharian mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang cukup besar, akhirnya mereka membuang muatan yang ada di kapal itu ke dalam laut. Karena angin dan gelombang yang begitu besar di tengah lautan, akhirnya mereka mulai kehilangan harapan untuk selamat. Sudah beberapa hari mereka tidak makan. Akhirnya Paulus berdiri di tengah-tengah dan mulai bicara serta mengingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini ke salah satu pulau." Ketika hari mulai siang, mereka melihat satu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, tapi mereka memutuskan untuk kalau bisa merapat ke pantai tersebut. Tapi karena kurang berhati-hati, akhirnya kapal mereka kandas dan buritan kapalnya hancur dipukul oleh gelombang. Pada waktu itu prajurit-prajurit takut kalau para tahanan yang bersama-sama dengan Paulus akan melarikan diri. Maka dari itu, para prajurit berencana untuk membunuh para tahanan. Tapi Yulius, seorang perwira dari pasukan Kaisar itu, ingin menyelamatkan Paulus, sehingga dia menggagalkan niat dari prajurit-prajurit yang lain. Lalu dia memerintahkan siapapun yang pandai berenang, berenanglah terlebih dahulu, terjunlah ke laut dan naiklah ke daratan, supaya orang-orang yang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Begitulah bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus dari kapal yang kandas. Nah, adik-adik, dari cerita Paulus ini kita tahu dia sudah jadi pengikut Tuhan Yesus. Malah setelah bertobat, dia dijadiin tahanan loh. Terus kapal yang dia tumpangi untuk bertemu Kaisar karam juga. Kakak yakin mereka semua yang ada di atas kapal tersebut pasti takut. Dan Alkitab pun menuliskan bahwa mereka mulai hilang harapan. Tapi Paulus dengan penglihatan dari Tuhan, dia mau menceritakan ke semua yang ada di kapal bahwa mereka pasti selamat dari badai. Sungguh perkataan Paulus sangat menguatkan mereka. Walaupun keadaan mereka sangat tidak baik, Paulus tetap berkata yang baik loh adik-adik. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan mengajak mereka makan. COVID-19 berlanjut ke varian Delta dan sekarang Omikron, dan setelah ini varian apa lagi kita tidak tahu ya adik-adik. Tapi satu hal yang jadi pegangan kita adalah penyertaan Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua setiap hari. Baik banget ya Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Karena sampai sekarang adik-adik masih sekolah online, tugas-tugas semakin banyak dan tingkat kesulitannya kayaknya bertambah ya adik-adik. Kadang juga tidak sedikit dari kalian yang ketika dikasih tugas dari sekolah selalu mengeluarkan kalimat, "Saya tidak bisa." Ayo, mulai sekarang kita harus belajar dengan pola pikir yang baru.
saya tidak bisa diganti dengan kalimat saya pasti bisa. Tapi adik-adik harus berusaha juga ya, belajar lebih sungguh-sungguh dan tidak boleh lupa, tetap harus ngandalin Tuhan. Saya tidak bisa itu adalah pikiran yang negatif. Dan kita bisa lawan pikiran negatif itu hanya dengan firman Tuhan. Kakak kasih contoh ya. Ketika kamu bilang saya tidak bisa, maka di dalam percayalah jika kamu mau andalin kuasa Tuhan Yesus, penyertaan yang sama yang dialami oleh Paulus, pasti kamu akan alami juga. Positive thinking ya. Kita pun juga bisa memakai mulut kita untuk terus perkatakan hal-hal baik pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kalian yang punya dedek nih di rumah, kamu bisa bantu dia belajar dan jangan kamu pikir kamu lebih mahir dari si dedek karena kamu udah lebih dulu mempelajari pelajaran tersebut. Kamu dengan seenaknya bilang, si dedek bodoh lu. Jangan ya adik-adik, tapi ingat selalu berkata yang positif. Katakan ke dedek kamu pintar, kamu hebat, kamu pasti bisa. Sekalipun si dedek belum bisa memahami pelajaran-pelajaran yang dia dapat hari itu. Tetapi kamu harus tetap bilang ke dedek adik yang pintar. Susah juga ya adik-adik, tapi kakak percaya kita bisa melakukan hal-hal baik, kita bisa memperkatakan hal-hal baik setiap hari. Remember this, God create us with purpose. Tujuan yang harus kita capai dan selesaikan yaitu menjadi berkat bagi sekitar kita. Menjadi saksi dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita alami. Supaya lewat sikap kita, lewat kesaksian kita, orang-orang di sekitar kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Saat kita berpikir positif, pasti tindakan kita juga tindakan yang positif. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita pun pasti kata-kata yang positif. Kita semua punya hatinya Tuhan Yesus. Dan hatinya Tuhan Yesus selalu untuk jiwa-jiwa. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat melakukan seperti yang Bapa di surga ingin kita lakukan, yaitu punya hati untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. So, stay positive, do the best, and be a blessing wherever you are. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengingatkan kami lagi untuk tetap berpikir positif. Kami percaya Tuhan yang kami sembah akan memampukan kami melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus kasih kami kemampuan, kasih kami damai sejahtera, sehingga damai sejahtera dari hati itu bisa memancar dimanapun kami berada. Berkati kami semua Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan yang terbaik. Haleluya, amin. Halo teman-teman, siap untuk eksperimen hari ini? Yuk kita langsung mulai aja ya. Kita siapin dulu alat dan bahannya. Ada kertas warna, gunting, air, warna makanan, wadah tempat air, dan sabun cuci tangan. Pertama-tama, gunting kertas warna terlebih dahulu menjadi dua bentuk, yaitu bintang dan juga roket. Kemudian, kita tuangkan airnya ke dalam wadah. Lalu, masukkan pewarna makanan ke dalam airnya. Lalu kita aduk sampai merata.
Sekarang kita taruh kertas yang sudah tadi kita potong-potong ke dalam airnya ya. Taruhnya hati-hati ya. Pastikan semua kertasnya mengambang. Jangan sampai ada yang terbenam ke dalam air ya. Lalu, kita akan membuat roket ini bergerak maju dengan sabun. Wah, keren nggak teman-teman? Kenapa ya bisa begitu? Molekul air saling tarik-menarik dengan teman molekul air di sampingnya, sehingga menghasilkan gaya yang seimbang. Nah, tapi molekul air yang ada di permukaan nggak punya teman molekul air lain di sisi atasnya. Yang ada hanyalah molekul udara. Itu menyebabkan jumlah gaya tidak lagi seimbang dan mengakibatkan ada semacam gaya yang menarik air ke dalam secara merata dan permukaan air menjadi seolah-olah lebih tebal dari lapisan di bawahnya. Sabun adalah surfaktan, yang berarti memecah ketegangan atau kohesi air. Saat tegangan permukaan air terputus, itu menciptakan cukup kekuatan untuk mendorong kertas melintasi permukaan air. Nah, teman-teman, saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan gak asal ciptain, tapi Tuhan kasih kita tujuan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan tahu ini pekerjaan besar. Karena itu, Tuhan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus seperti sabun, dan kita adalah roket kertasnya. Saat kita minta Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus akan mendorong kita bergerak melakukan hal-hal besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong, mengajar, dan mengingatkan kita agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. So, yuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menolong kita. Selamat mencoba! Shalom parents, sekarang kita telah memahami bahwa kreativitas lebih merupakan sikap daripada yang berhubungan dengan seni. Orang tua harus menyediakan waktu khusus untuk mengeksplorasi hal ini. Kemudian baru kita pikirkan bagaimana kita menumbuhkan dan mengembangkannya di dalam keluarga kita. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, biarkan anak memecahkan masalahnya sendiri. Biarkan mereka memikirkannya terlebih dahulu. Parents jangan langsung memberikan solusi atau arahan. Sediakan waktu untuk bertukar pikiran dengan anak dan pada akhirnya mungkin mereka membutuhkan bantuan kita. Tetapi berikan kesempatan agar mereka mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Dan terkadang biarkan mereka mencoba ide mereka bahkan jika itu membuat kita tidak nyaman. Yang kedua, biasakan untuk menggunakan kreativitas anak dalam kehidupan keluarga kita. Beri ruang untuk anak berbagi kreativitas mereka. Jika anak dapat memperbaiki sesuatu, biarkan mereka melakukan perbaikan rumah tangga. Atau ada anak yang bisa bermain musik. Anggota keluarga sebaiknya menyediakan waktu khusus untuk duduk dan mendengarkan mereka tampil. Ada juga anak yang senang membuat karya seni. Gantung hasil karya mereka di dinding di rumah kita. Jika anak bisa memasak, nikmati masakan hasil karya mereka bersama-sama dengan keluarga. Bagi anak yang kreatif menulis, bacalah kata-kata yang mereka tuliskan. Kita semua bisa mendapatkan manfaat dari karya kreatif setiap anggota keluarga kita. Poin yang ketiga, memberi ruang untuk kegagalan. Biasanya kita sulit untuk membiarkan anak-anak melanjutkan perjalanan ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Tetapi kita harus membiarkan mereka mengalami kegagalan di dalam hal ini. Jika kita selalu intervensi, sebenarnya kita menghalangi lebih dari sekedar membantu.
Mungkin analoginya adalah seperti kupu-kupu yang akan keluar dari kepompongnya. Mereka harus berjuang, itulah yang memberi mereka otot untuk bertahan hidup. Kita perlu membiarkan anak-anak kita menemui kegagalan dan kekecewaan. Bantu mereka menilai kesalahan mereka, dorong mereka untuk memperbaikinya ketika mereka bisa. Tetapi juga beritahu mereka bahwa terkadang kita harus cepat move on dan kegagalan bukanlah suatu masalah. Poin yang keempat, biarkan anak-anak melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Bantu anak untuk menjalani proses dan melihat produk akhirnya. Buat kesepakatan bahwa mereka aman dan mereka bertanggung jawab atas segala fasilitas yang kita berikan. Minta anak untuk belajar dari kita orang tuanya, tetapi kita tidak perlu tersinggung ketika mereka tidak melakukannya dengan cara kita, tetapi dengan caranya sendiri yang berbeda. Poin yang kelima, beri mereka waktu untuk merenungkan, mengamati, bermimpi, dan kemudian beristirahat. Kita mengajari dan membantu anak untuk membuat evaluasi atas setiap yang mereka lakukan dan bantu mereka untuk mengambil keputusan beristirahat sejenak dan mendapatkan kekuatan yang baru. Satu hal terakhir yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anaknya untuk membangun kreativitas adalah rasa percaya diri. Anak-anak kita akan tumbuh percaya diri ketika kita mulai percaya pada kemampuan mereka untuk berkreasi. Jika kita selalu intervensi, kita sedang memberitahu mereka bahwa mereka tidak mampu. Jika kita selalu mengkritik, kita sedang memberitahu mereka bahwa mereka tidak cukup baik. Yang paling baik adalah kita mendorong dan mengapresiasi mereka. Bukan dalam hasil, tetapi dalam setiap prosesnya. Kita memuji pilihan mereka untuk menjadi kreatif, pilihan mereka untuk menjadi fleksibel dan banyak akal. Kemudian kita pun ada berdiri di samping mereka terlepas apapun hasilnya. Parents, apapun yang kita lakukan mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat bernilai bagi anak-anak kita. Kita sedang menuntun mereka menemukan keunikannya sesuai ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Bahwa anak-anak kita adalah pribadi yang diciptakan dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami juga bersepakat berdoa menopang dan memberkati Opa Niko dan semua hamba-Mu. Tuhan, berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan daripada-Mu, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di tahun ini ada banyak pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada bangsa kami. Kami mau terus menopang Bapak Presiden Pak Jokowi dengan semua jajaran pimpinan di bangsa kami. Tuhan, mampukan terus Pak Jokowi ya. Beri kekuatan, beri semangat agar semua tugas-tugas penting bangsa kami dapat diselesaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami dapat selalu memiliki semangat yang baru. Tambahkanlah kekuatan kami ya Tuhan, agar kami dapat terus melakukan pekerjaan yang baik, agar nama-Mu terus dipermuliakan. Adik-adik, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.